kita nanti santai saja diskusi. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, monggo kita diskusikan. Selanjutnya yaitu paparan informasi monitoring musim kemarau di Jembrana yang akan disampaikan oleh Ibu Happy Fitriana Abdi dari kami. Podcaster di stasiun klimatologi Bali. Karena saya nampaknya baru, mungkin bapak-bapak juga pernah mengikuti rilis perkiraan musim kemarau tahun 2022, musim kemarau tahun 2022. Mungkin bapak-bapak sudah tahu ya kriteria atau definisi ya, dan kemudian ikuti yaitu pertengahan Maret di daerah yang paling aman kemaraunya musim kemarau di Bali bagaimana. Next, daerah Bali itu maksudnya di bulan April, awal Mei, yang susulannya paling terakhir itu bulan Maret, itu daerah Samarinda dan sebagian kecil di daerah Kelungkung. Next, nah untuk normal. Next, curah hujannya di Jembrana itu sudah terhujan di tempat teman-teman mengamati atau bekerja. Hanya saja ini masih kita pantau terus, ada peluang menjadi moderat hingga kuat. Ada penyuluh. Mungkin sebagai gambaran untuk di Kecamatan Melayu itu sebenarnya untuk sumber air irigasi itu di Kecamatan Melayu ada dua. Satu itu ada bendungan Palesari, yang kedua ada bendungan Benel. Nah, untuk bendungan Palesari itu mungkin sudah banyak pada tahu bahwasanya ketersediaan air di sana tidak mencukupi untuk irigasi di sawah wilayah Kecamatan Melayu. Nah, dan juga untuk di bendungan Benel itu mungkin ada satu subak itu di Manis Dudu Timur yang lokasi sawahnya itu lebih tinggi daripada bendungan. Nah, jadinya untuk wilayah kami di Kecamatan Melayu itu sangat mengandalkan musim hujan atau air hujan. Nah, walaupun ada beberapa subak memang yang irigasinya sudah bagus, selain ada bendungan, ada juga dari air sungai pakai irigasi perpompaan, ada juga yang memakai irigasi air tanah. Nah, untuk di perkiraan tadi kalau nggak salah di April sudah mulai masuk musim kemarau. Nah, untuk di Kecamatan Melayu ini memang untuk di bulan April, nah itu rencana tanamnya itu hampir 130 hektar. Ada rencana mulai tanam di bulan April ini. Nah, terus di bulan Mei itu hampir sama, sekitar di atas 100 tapi di bawah 150 hektar. Nah, cuma kami kalau untuk di bulan Mei, nah saya rasa itu karena subaknya memang irigasinya bagus, ada juga sumber irigasi, tidak masalah. Nah, yang masalah ini kan yang ditanam April ini, April, Mei, Juni, Juli atau di awal Agustus baru mulai panen. Nah, kayaknya karena ini baru mulai masuk musim kemarau, takutnya nanti mungkin kami perlu minta informasi kapan sih puncak musim kemarau itu akan terjadi. Nah, dan kapan diperkirakan akan masuk musim hujan untuk di tahun 2026, biar ada bekal kami nanti menyampaikan kepada subak atau kelompok tani biar bisa berencana dulu. Kan tetap yang namanya cuaca itu kan tergantung yang di atasnya seperti itu, cuma perlu juga direncanakan minimal. Biasanya kalau perkiraan dari BMKG kan tidak mungkin sampai meleset sampai 2 bulan mundur, kan mungkin, pasti mungkin ya setengah bulan atau 1 bulan mundurnya biar bisa dijadikan acuan. Nah, juga perlu kami minta informasi tahun lalu itu kalau nggak salah 9 atau 10 September tahun lalu itu pas Hari Raya Pegarusi kalau nggak salah, itu kan sebenarnya masih masuk musim kemarau di sana. Nah, tiba-tiba ada hujan
2 hari 1 malam atau beberapa hari itu. Nah, ada nggak potensi seperti itu untuk di tahun ini? Karena pengalaman kemarin itu di Kecamatan Melayu pas hari itu banyak sawah yang sampai terendam. Nah, dan sampai juga tokoh politik ada yang datang untuk ikut meninjau, kan juga takutnya nanti biar tak digoreng-goreng lagi beritanya. Nah, mungkin kami dari Kecamatan Melayu mungkin itu ada beberapa informasi dan juga pertanyaan. Waktu yang kembalikan. Bisa dikatakan juga periode El Nino-nya sudah mulai masuk. Diperkirakan memang periode El Nino jatuh di bulan Mei prediksinya. Jadi untuk curah hujan sendiri untuk puncak musim kemarin jatuh di bulan Agustus. Istilahnya ini curah hujan yang bisa dikatakan paling minim, paling drop, paling sedikit. Secara umum di Bali bulan Agustus. Nah, untuk prediksi berapa dasarian musim kemarau, Yang panjang musim ada nggak? Mungkin kalau misalnya sekarang masih bisa untuk nanam, masih ada sisa-sisa hujan di utara, mudah-mudahan itu masih bisa untuk pertumbuhan tanamannya. Kemudian arahnya ini kan kenapa sebelum El Nino terjadi kita sudah menggaungkan ini terkait ketahanan pangan, terkait volatilitas harga seperti tahun 2019. Kita itu sasih ya. Jadi setiap kita sosialisasi selalu kita bersinergi dengan para tokoh-tokoh masyarakat terkait masalah musim kemarau ini. Nah, kebetulan juga kalau kita prediksi April itu sudah memasuki musim kemarau di negara itu, kelihatannya syukur juga sebenarnya kita bersyukur gitu loh, dari sektor pertanian itu masih ada hujan. Nah, berdasarkan sasih itu memang kita itu ada istilahnya musim hujannya itu memang cukup deras meskipun dianggap kering gitu ya. Dan kalau dilihat dari pola tanam yang ada di negara itu sebenarnya kita memang tidak bisa memaksakan. Dan syukur yang dibilang tadi itu kita itu ada manfaatnya gitu. Sedangkan kita dianggap ada gejala musim kemarau yang lebih panjang, justru kita itu yang kita harapkan sehingga perhatian pemerintah itu memang maksimal ya. Kita aja dengan target tanam yang cukup tinggi di negara ini bersyukur kita kemarin kita kelimpahan pompa air itu sampai 24 unit gitu loh. Mudah-mudahan dengan prediksi saat ini target tanam yang tinggi dan perakiraan kemarau yang panjang, mungkin kita bisa dapat ya bantuan-bantuan yang sejenis yang untuk mendorong tanam kita di Kecamatan Melayu. Nah, karena kita memang tidak bisa memaksakan kondisi wilayah yang daerah tengah dan utara itu untuk bisa melaksanakan pola tanam yang lebih banyak lagi, karena memang dukungan kita untuk pengairan itu fokus memang dari sungai irigasi teknis. Jadi kalau hitung-hitungan kita meskipun dia prediksi kemarau ini cukup panjang, kita memang bisa menyiasati memang untuk wilayah tengah ke bawah itu memang dukungan sumur bor itu cukup tinggi. Kalau dilihat kita di daerah barat itu malah hampir setiap titik sawah itu ada sumur bornya, gitu ya. Jadi saya di sini dengan teman-teman PPL khususnya, jadi meskipun dengan kondisi saat ini yang prediksi ini kita masih bisa untuk tengah dan bawah, tengah ke selatan ini potensi untuk penanaman padi cukup tinggi. Ya, tapi namun hal ini saya berterima kasih sekali dengan adanya prediksi seperti ini. Jadi kita benar-benar siap petani itu bagaimana
menyongsong ke depan itu seperti apa pola tanamnya. Ya, kita karena di sisi lain dengan pool kita petani mengandalkan sumur tanah dari tanah itu lumayan biaya produksi itu, karena terlihat kita daerah Awen itu kalau full kita biasanya di bulan Oktober, kalau kita bicara sasih itu memang paling top, meskipun keringnya luar biasa, tanaman padi itu memang supportnya luar biasa di sana. Jadi masyarakat itu selalu menunggu pola itu di Oktober untuk tanam sasih kapat ya. Kalau di Bali itu kapat luar biasa itu tanaman itu. Meskipun nanti di sasih kelima itu mungkin bulan November, kemaraunya biasanya panasnya lebih panas dari biasanya itu, namun tanaman ini support. Cuman biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tanam itu lumayan tinggi. Dia rata-rata di daerah Awen itu sampai 3 sampai 4 juta untuk beli solar. Kalau daerah tengah, daerah Ihanakan itu kisaran solar bensin atau gas LPG itu kisaran 3 sampai 4 juta per hektar. Itu tantangan kita. Namun karena kita lihat sekarang potensi daripada pertanian ini sangat menjanjikan gitu ya, karena kita memang cukup senang dengan ditetapkannya harga gabah yang sudah pasti. Jadi petani itu saat ini memang lebih condong ke pertanian untuk padi. Itu kondisi real di Kecamatan Negara, dan mudah-mudahan dari prediksi ini kita nanti bisa nyaman untuk usaha pertanian ini, dan mudah-mudahan kemaraunya itu yang kita prediksi ini tidak sampai target 7 bulan gitu ya. Memang kita tetap waspada, dan kita berterima kasih ini ada prediksi yang bisa menyupport untuk pertanian ke depannya. Mungkin itu sementara dari kami untuk Kecamatan Negara. Terima kasih. Terima kasih. Ada resiko hidrometeorologi baik. Baik, waktu sudah menunjukkan 29,23 menit. Ini sudah dari pagi hari. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Udayana, Profesor Insinyur. Selamat pagi, Bu.